Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna al-'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah Masjid At-Thayyibah, rahimakumullah wa hafizakumullah wa ra'akum fid dharaini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatid hujjaj al-aba wal ummahat, fa akhudhu bidzikr. Kami khususkan terutama ketua DKM Ustadz Harapandi Harahap, kemudian beserta jajarannya Bapak Hani, beserta jajaran DKM, dan juga para jamaah Masjid At-Thayyibah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupannya, diluaskan rezekinya, dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan kemudian Allah berikan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai kajian kita. Kita akan membahas tentang pengantar, tentang urgensi daripada ilmu syariah atau al-ulum asy-syar'iyyah. Namun terlebih dahulu kita sudah ada di dalam masjid ini, maka kita niatkan i'tikaf. Di dalam hati kita, aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya lillahi ta'ala. Itu seperti itu. Kalau mau dilafazkan, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Tapi itu untuk dilafazkan saja, untuk sebagai penguat. Nah, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebagaimana dalam hadisnya dari Anas bin Malik, man shallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamatin tamah. Siapa yang salat subuh dalam berjamaah, salatnya berjamaah, kemudian dia duduk, fayadhkurullah, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita zikir yang khafi, kemudian ini thalabul ilm, masuk kategori zikir bahkan yang lebih besar dan lebih utama lagi, sampai kemudian nanti waktu syuruk, kemudian kita salat isyraq. Waktu syuruk ini pukul 5.50, jadi kita paskan sampai ke waktu syuruk Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian kata Rasulullah, apa kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia ka ajri, seolah-olah seperti mendapatkan pahalanya haji dan umrah. Kalau ini urusan begini menjadi fadail kepada kita, nggak usah dihitung-hitung. Saya nih setiap Jumat atau Ahad nih dapat nih sampai syuruk, dapat berapa kali haji, berapa kali umrah ya. Kalau misalkan kita ya menjadikan ini sebagai fadail dalam kebaikan kita, yang kemudian nanti la tuhsa indallah, ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan juga kemudian membandingkan, misalkan saya tiap hari ini bisa sampai syuruk, nah, alhamdulillah dapat pahala seperti haji dan umrah.
kemudian kita menggugurkan yang haji, tidak. Itu prinsip yang salah dalam memahami sebuah hadis. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang pengantar daripada urgensi ilmu syariah. Betapa pentingnya ilmu syariah dalam kehidupan kita. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sering dengar, saya yakin para jamaah Bapak Ibu sekalian sering mendengar hadis yang pendek ini. Hadisnya sahih li ghairihi. Jadi kalau hadis sahih li ghairihi itu adalah hadis yang asalnya hasan, kemudian dia banyak ulama-ulama yang meriwayatkannya sehingga naik derajatnya hampir menjadi sahih. Ini dalam istilah ilmu ulumul hadis. Hadisnya singkat, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu bagi setiap individu muslim. Nah, para ulama kita ketika memahami hadis ini, mereka tidak stagnan terus melihat hadis ini, ya sudah menuntut ilmu itu. Tetapi dari pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya ini, Rasulullah mengatakan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmunya kita kan tahu nih, ada yang alif lam. Nah, ini ada alif lam thalabul ilmi. Ada alif lam qamariyah. Dalam gramatikal bahasa Arab, ilmu nahwu, kalau misalkan sesuatu kemasukan ke dalam alif lam, maka sesuatu itu menjadi ma'rifah, definite, sesuatu yang khusus yang diketahui. Lantas kemudian para ulama itu mereka mencari ulama-ulama, karena pada zaman ulama-ulama memahami hadis ini, semua disiplin ilmu mereka mengklaim. Misalkan yang ahli usul fikih mengatakan itu yang dimaksud ilmu usul fikih. Karena kalau tidak dengan ilmu itu orang nggak akan paham tuh fikih itu seperti apa. Istinbatul ahkam, menarik kesimpulan hukum dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi, itu nggak akan paham. Kata orang fikih mengatakan itu tuh ilmu fikih. Kalau nggak ada ilmu itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ibadah amalan kita tidak akan diterima. Kata ulama Al-Quran, ulama tafsir mengatakan itu tuh ilmu tafsir. Kalau nggak paham tafsir, nggak bakal paham. Kata ulama yang akidah, itu tuh ilmu akidah, semuanya banyak sekali. Akhirnya kemudian dijawablah ya oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi Ibnu Hajar ini memiliki kitab yang sangat luar biasa ya, namanya Fathul Bari. Ini syarah yang paling bagus, the bestnya daripada Sahih Al-Bukhari. Kalau Imam An-Nawawi punya, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi ya, itu punya syarah Sahih Muslim. Nah, di sini dikatakan oleh beliau, wa hunaka aqwalun ukhra katsiratun qaribatun min hadza. Banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda tentang yang demikian ini, ai hadzal hadis ini. Wa hasilul aqwal as-sahiha fi ma'na al-hadis hiya anna al-ilma al-mafruḍa ta'allumuhu 'ala kulli muslim huwa ilmu furudil a'yan. Dan sehingga kesimpulan yang benar untuk mengumpulkan semua pendapat ulama-ulama tadi, bahwa sesungguhnya ilmu yang wajib untuk mempelajarinya bagi setiap individu muslim kafurudil a'yan wa furudil kifayah, yaitu imma fardu ain wa imma fardu kifayah. Kita tahu karena fardu itu ada dua, ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain itu yang melekat dengan individu kita. Fardu kifayah itu idza fa'alat ba'du saqatat ba'du. Ketika telah dikerjakan oleh sebagian, maka gugur yang lain. Tetapi semakin banyak, semakin bagus. Makanya istilah-istilah ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengajarkan, khususnya kepada generasi putra-putra Bapak Ibu, misalkan ketika ditanya, anak-anak misalkan, ketika kita memberikan sebuah definisi, apa itu fardu kifayah? Kalau sudah dikerjakan, sudah gugur. Anak-anak sekarang itu, Bapak Ibu sekalian, kalau dikasih seperti ini, ketika ada sholat jenazah, udah dianggap gugur itu. Kan udah gugur, kan fardu kifayah. Tapi kita memberikan definisi yang lain.
Semakin banyak maka semakin bagus. Apalagi misalkan dalam hal sholat jenazah, itu yang kita ketahui sholat jenazah saja. Tapi masih banyak yang lainnya. Kita lanjutkan di sini. Kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Kama'rifatillahi wahdahu la syarikalah." Pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi ijmalan. Dalam ilmu-ilmu akidahnya, wa ma'rifatin nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wujubut tibaihi fi kulli ma umira wajtinaba ma naha anhu wa zajaj, dan kewajiban mengikuti Rasul atas apa yang diperintahkan dan menjauhi atas apa yang dilarang. Wa amma furudul kifayah katagsilil mait. Ya, di sini disebutkan tadi ya, di antara fardu ainnya ta'allumul wudu wal ghuslu was salah wa ghairi dzalik. Seperti kita mempelajari wudu, salat ya, dan yang lain sebagainya. Wa amma furudul kifayat katagsilil mait was salah alaihi wa ghairi dzalik yajibu ala kulli muslim. Fardu kifayah yang disebutkan di sini pertama yaitu ketika memandikan jenazah. Tetapi banyak lebih daripada itu yang fardu kifayah. Wa kadza man istaqalla bi syai'in katijarah fardun 'alaihi duna ghairihi ta'allum ahkam al-bai'. Seperti misalkan orang juga yang mempelajari perniagaan tentang bisnis misalkan, li'alla yabi'al haram, agar dia tidak jatuh kepada yang haram. Seperti juga wa kadza ulumut tibbi wal iqtisad wal handasa, seperti ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu engineering, ya, teknik sipil dan yang lain sebagainya. Yang ini semua yajibu ta'allumuha ala kulli muslim bal yakfi ta'allumul ba'd laha. Maka cukup oleh sebagiannya. Bapak Ibu sekalian, di antara contoh ilmu ini ada ilmu yang saling berkaitan erat dan kuat. Contohnya apa? Contohnya ketika kita belajar baca Al-Quran. Di dalam satu tempat, satu wilayah, katakanlah ini satu klaster ya. Ini satu klaster, beberapa RT gitu ya. Beberapa kartu keluarga. Ketika di sini ada yang mengajarkan Al-Quran dari ilmu tahsin, tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian mad, ya, ahkamul mad dan yang lain sebagainya. Ilmu tajwid kita kenal, atau apa namanya, ilmu cara membaca Al-Quran ya. Maka itu menjadi fardu kifayah. Kita mengetahui ikhfa, idgham, iqlab, itu fardu kifayah. Tapi ketika kemudian kita membaca Al-Quran, tidak boleh itu izhar itu dijadikan ikhfa, atau ikhfa itu dijadikan izhar. Kemudian huruf qalqalah itu misalkan tidak memantul. Ada huruf yang kedengarannya enak mantul tetapi enggak. Misalkan huruf ghain ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Karena kita mikir enak nih huruf gha nih gitu kan. Maghdu dipantulkan, ternyata dia bukan huruf qalqalah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kita paham ternyata itu bukan qalqalah, akhirnya tidak dimantulkan. Ada huruf yang harusnya dia itu qalqalah, tidak diqalqalahkan. Qul huwallahu ahad. Tanggung banget, ahad yang kuat. Allahus samad. Nah, ketika kita mempraktekannya, maka itu menjadi fardu ain. Tidak boleh tidak tuh. Ketika kita baca Al-Quran pasti, walaupun nggak ngerti, saya ini nggak paham, ini maksud dari definisi istilah ikhfa, idgham, iqlab, saya nggak paham, tapi ngajinya betul, ini aman karena fardu ainnya sudah dapat. Tapi kalau dia ingin mengajarkan, maka mempelajari itu ini menjadi lebih baik. Nah, dalam satu wilayah, alhamdulillah di sini ada Pak ya, pengajian Al-Quran di sini ada, alhamdulillah ya, sudah mengcover bagi yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, dari hadis yang tadi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu fardu. Fardunya bagi orang yang mukallaf. Mukallaf itu sederhananya adalah akil ditambah baligh. Jadi orang yang sudah berakal, alhamdulillah kita bisa berakal,
Kita Allah berikan Allah akal, bisa membedakan, bisa membaca, bisa menulis, ya, melihat. Bahkan di dalam sebagian syarah-syarah hadis para ulama mengatakan di antara hidayahnya Allah Subhanahu wa taala yang nampak kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut dapat menggerakkan semua anggota badan dan indera-inderanya yang Allah berikan kepadanya. Kita punya penglihatan, kita bisa melihat. Kita punya kuping, kita bisa mendengar. Betapa banyak orang yang ada kupingnya tapi tidak bisa mendengar. Betapa banyak yang ada matanya tapi tidak bisa melihat, gitu kan? Ada yang kemudian terlihat sehat kakinya tapi tidak bisa berjalan. Di antara hidayahnya Allah seperti itu. Setelah hidayah datang kemudian muncullah taufik. Apa itu taufik? Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bukan saya promosi nama saya, karena nama saya Muhammad Taufik Hudaya, ya. Nah, bukan hidayah, ya. Nah, saya waktu kecil ketika nanya sama bapak, Pak, kenapa dikasih nama Hudaya, Pak? Sedangkan waktu itu yang terkenal itu adalah Taufik Hidayat, Bapak Ibu, pemain bulu tangkis itu kan, pas dapat juara itu. Oh, nanti kamu bakal tahu kalau kamu mempelajari Al-Quran, kalau kamu belajar bahasa Arab. Akhirnya setelah kemudian lama sekali perjalanan itu, sampai kemudian kami kuliah, ya, di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian saya mendapati kata hudaya itu didapatkan 2 kali dalam Al-Quran. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa man ittaba hudaya wala yadillu wala yashqa. Berbeda dengan hidayah. Oh, ternyata ada kekhususan. Nah, ini diantara nama yang ayah saya berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu taufik? Taufik itu adalah al-qudrah ala ta'ati hidayah. Kemampuan untuk bisa merealisasikan hidayah. Contoh misalkan ada salah seorang jamaah, Allah berikan kesehatan, sudah mengetahui bahwa sholat berjamaah itu 20 derajat, setiap langkahnya itu dihitung pahala, kemudian berangkat, Allah berikan kesehatan itu, pertolongan itu disebut sebagai taufik untuk bisa merealisasikan tadi hidayah. Hidayahnya kita sudah tahu sholat berjamaah, menuntut ilmu itu luar biasa, Allah berikan kemudahan untuk jalan kaki ke masjid ini, nah itu taufik dari Allah. Jadi ada kesinergian antara taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis yang tadi, kan ilmu itu fardu, lantas kemudian timbul pertanyaan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memastikan bahwa akidah kita itu betul 100%? Apakah kita bisa memastikan bahwa ibadah kita itu sudah betul 100%? Toharoh kita, wudhu kita, baca Quran kita, sholat kita, muamalah kita, itu kita bisa pastikan atau tidak sudah betul 100% atau belum? Kita tidak bisa memastikannya. Makanya ketika kita tidak bisa memastikannya, maka senantiasa menuntut ilmu. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan kita kaitkan dengan tadi cara membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safarati kiramil bararah." Siapa yang membaca Al-Quran dan kemudian dia mahir membacanya. Mahir ini ilmu tajwidnya udah oke. Kemudian dia nadanya itu enak. Yang pertama itu adalah tajwid dulu, jangan nada dulu. Karena ada orang yang ngincer nada ternyata enggak belajar tajwid. Nah, ini repot ketika diperbaikinya nanti. Nah, apalagi ada yang orang nadanya itu sebenarnya nadanya rendah, cuman pengen ngikutin Syekh Sudais, akhirnya dia naikkan suaranya. Ah, ini sudah keluar dari kaidahnya. Bahkan semua hurufnya itu akan menjadi khayshum, huruf-huruf yang ada di hidung. Misalkan nadanya rendah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia ngefans sekali sama Syekh Sudais, dia tinggikan nadanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayaknya keren, tapi ternyata enggak sama nadanya dia. Jadi dinaikkan hurufnya ke hidung, huruf hidung semua. Nah, ini sesuatu yang salah. Nah, kalau orang yang sudah nikmat membaca Al-Qur'annya tadi,
maka dia bersama safarah kiramil barrah, bersama malaikat-malaikat mulia. Safarah itu malaikat yang bersayap dengan kecepatan yang tinggi di dalam hadis Nabi. Nah, kalau orang yang kedua, waman qara'al qur'ana wa yatata'ta'u bihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata membacanya dan kesulitan dalam membacanya, maka dia dapat 2 pahala. Saya pernah ditanya sama ibu-ibu pengajian yang di sana, Bu, ya, bukan sini, Bu, ya. Ya, yang di sana, Bu, yang di sana. Ustadz, saya begini aja udah, karena saya pernah mendengar hadis itu, jadi saya salah terbata-bata, ya udah saya ngaji aja gitu kan. Saya berikan catatan, Bu, di hadis itu kan ada penjelasannya. Ulama itu menjelaskan, mendapatkan 2 pahala itu ada catatannya. Apa catatannya? Selama tetap belajar. Jadi tidak memandang usia. Ketika misalkan sudah cukup saya, biarin saya terbata-bata 2 pahala gitu kan. 1 huruf, 2 pahala, dia hitung seperti itu, ya. Akan mendapatkan madama wa mazala fi talabi qiraatil Quran, selama dia belajar, madama ta'alluman. Tapi kalau sudah saya cukup, biarin terbata-bata, saya enggak belajar Quran lagi, saya sudah merasa cukup, tapi dia terbata-bata, ini mah enggak dapat kayak begini mah. Ya, yang kayak seperti ini dia tidak akan mendapatkan, ya. Alhamdulillah di sini ada, ya, pengajian Al-Qur'an. Itu menjadi hal-hal bagian daripada ilmu syariah yang mendasar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, keurgensinya terlebih dahulu ilmu syariah. Kita selayang pandang sekilas kita bahas, ilmu itu padanan katanya adalah ma'rifah, ya. Ma'rifah, kemudian ada juga idrak, ada juga syu'ur. Syu'ur itu kesadaran, ma'rifah itu pengetahuan, kemudian itqan. Itqan itu yakin, keyakinan. Sehingga ketika ditanyakan di apa definisi daripada ilmu, ilmu itu, ini salah satu ulama, ya, Syarif Al-Jurjani, beliau mengatakan husulu surati syai' fil aql, sebuah gambaran pengetahuan yang terdapat di dalam akal. Dalam definisi yang lain, ulama mendefinisikan apa itu ilmu, ma'rifatu haqqin bid dalil, mengetahui kebenaran bid dalil, dengan dalil. Jadi dalilnya itu nggak mesti harus dalil secara bahasa agama, tidak. Kita mengetahui misalkan jalan menuju ke Solo, mana tuh belok kanan ketika ada pertigaan, tahu dari mana ad-dalil, tahu dari petunjuk, petunjuknya apa, tuh ada tulisannya tuh, belok ke sana gitu kan, Solo. Berarti kita mengetahui jalan menuju ke sana dengan dalil, tanda atau petunjuk tadi. Nah, adapun makna syariahnya, ya, makna syariahnya apa itu syara' atau syariah atau syariah. Syariah secara bahasa itu adalah tempat sumber mata air yang digunakan untuk diminum. Itu secara bahasanya. Tapi kemudian secara istilahnya, istilahnya di sini dicetuskan oleh ulama, ma syara'allahu li'ibadihi minal ahkami allati ja'a bihan nabi minal anbiya sawa'un ma yata'allaqu bil i'tiqad wal ibadat wal muamalat wal akhlaq wa nizamil hayat. Apa saja yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh para nabi, baik yang berkaitan dengan keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak, aturan kehidupan, dan yang lain sebagainya yang dibawa oleh para nabi. Sehingga syariat nabi terdahulu itu mereka membawa syariatnya tersendiri. Syariat nabi kita sebagai penutup dan pelengkap nabi-nabi sebelumnya, dan sekaligus menghapuskan beberapa syariat terdahulu. Contoh misalkan di syariatnya Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel itu kalau misalkan sesuatu kena najis, itu tidak bisa dicuci pakai air, dia harus digunting. Jadi repot sekali kalau misalkan kita punya gamis baru beli, kemudian kena pipis sama anak kita gitu, Bapak Ibu sekalian, itu nggak bisa dicuci, itu harus kita gunting. Nanti kemudian ditambal lagi. Coba kalau rutin banget kena najisnya tadi, habis baju tuh, gitu kan. Syariat tersebut dihapuskan, kemudian dengan syariatnya Rasulullah dengan cara mencucinya tadi, mengalirkan air.
Nah, apa urgensi belajar ilmu syariah? Yang pertama itu adalah kewajiban agama. Kewajiban agama. Di dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim ya, surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Medan perang ini dalam artian berjihad. Jihadnya kita apa? Jihadnya kita itu misalkan ekonomi. Jihadnya kita ketika misalkan jihadun nafs, jihadnya diri kita untuk menghindari meminta-minta daripada orang lain, masuk kategori jihad misalkan. Jihadnya seorang anak misalkan ketika dia belajar, jihadnya bapak mencari nafkah, itu bagian daripada jihad juga dalam makna skop yang lebih luas itu. Jadi di sini disebutkan enggak semuanya pergi. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam liyatafaqahu fiddin. Makanya istilah tafaqquh fiddin, memperdalam agama, ini dari sini. Liyatafaqahu fiddin, memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, waliyunziru qaumahum, dan kemudian untuk menjelaskan lagi kepada kaum yang lainnya. Dalam artian ketika yang satu ini belajar, mendapatkan ilmu, mereka mengajarkan kepada yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana semangatnya para sahabat, ya. Jadi sahabat itu, mereka sahabat Nabi itu berbeda-beda. Ada yang memang dekat dengan Rasul dari sisi posisi kedekatannya, baik pun jarak. Ada juga sahabat-sahabat yang jauh. Di antara sahabat yang jauh itu adalah orang-orang Arabi, orang-orang Arab Badui. Mereka itu tinggalnya di gunung, jauh jaraknya kepada Rasul, dan itu mereka bekerja di gunung itu, ya. Posisinya jauh dengan Rasul, tetapi antusiasnya luar biasa. Ketika mereka bertemu di jalan dengan sahabat yang lain yang pulang habis dari Rasulullah, di tengah-tengah, kalau kita dari gunung di tengah-tengah, itu mereka nanya dulu, apa yang kamu dapatkan dari Rasulullah? Aku mendapatkan pelajaran tentang ini. Nah, itu diajarin dulu tuh. Khawatir apa? Khawatir ada yang kelewat. Jadi sahabat seperti itu. Nanti datang kepada Rasulullah mendapatkan lagi yang baru, kemudian nanti tukeran, saling tukeran tuh. Tukeran informasi tentang ilmu. Kalau sahabat yang mampu bayar, itu mereka, contohnya Umar bin Khattab, ya, dengan kesibukannya, ya, sahabat-sahabat yang berdagang misalkan, mereka nyuruh tuh sahabat yang lain untuk kemudian belajar kepada Rasulullah, nanti diberikan upah. Kamu dapat hadis apa? Kamu dapat ilmu apa? Coba jelaskan kepada saya. Karena saya tidak sempat untuk hadir di majelis ilmunya, jelaskan kepada saya. Sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, Masya Allah ya. Jadi kewajiban agama. Kemudian yang kedua, terhindar dari kesesatan. Nabi mewanti-wanti umat Islam agar tidak terjerumus dalam jurang kesesatan dalam menjalankan kewajibannya sebagai mukallaf atau hamba Allah di muka bumi ini atau khalifah. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Innama warrathul ilma. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, mendapatkannya, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Ya. Jadi para nabi itu kalau ditanya kenapa nabi tidak mewariskan perbendaharaan, tidak, yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmunya yang kemudian kita bisa amalkan. Alhamdulillah sampai sekarang terbukti, ya, dengan adanya ilmu tersebut. Kalau urusan uang, urusan finansial, alhamdulillah Allah berikan, Allah cukupkan. Kita bisa hidup, kita kemudian memiliki salary, memiliki penghasilan, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian terhindar dari kesesatan ini, ya, ini yang kedua urgensinya. Ada juga warning dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada warningnya. Rasul mewanti-wanti juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut, tidak mengangkat suatu ilmu sekaligus begitu saja diangkat. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengangkat ilmu biqabdil ulama, dengan mengangkat ulamanya. Dalam artian apa? Dengan mewafatkan ulamanya tadi. Hatta idza lam yubki aliman, sampai kemudian tidak tersisa orang yang alim. Ittakhadan nasu ru'usan juhala, maka kemudian manusia menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemimpinnya, sebagai pemuka dalam masalah agama, dalam masalah kepemimpinan yang lain sebagainya. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm, mereka bertanya dan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan ilmu. Misalkan kita lihat, makanya terkenal dalam makalah ulama itu qaidul ilma bil kitabah, ya, ikatlah ilmu itu dengan cara menulisnya. Kalau kita lihat misalkan para ulama-ulama kita, contoh misalkan Imam Syafi'i itu mengarang kitab kitab Ar-Risalah, kitab Nasirus Sunnah. Beliau mengarang kitab-kitab tersebut, ya. Kemudian kitabnya dibaca untuk apa? Untuk memanjangkan umur tersebut, umur keberkahannya. Makanya di antara para ulama itu karangannya kan banyak sekali. Imam Nawawi itu. Kalau seandainya, padahal itu pun Imam Syafi'i contohnya, ketika beliau menulis sebuah buku, itu kan tidak semua yang ada dalam pikirannya. Ada salah satu ulama, ya, Imam Al-Baghdadi, pernah mengatakan sebelum akhir hayatnya, saya akan menulis sebuah kitab tafsir yang saya hitung-hitung ada dalam pikiran saya itu 100 jilid. Ada 100 jilid sudah kebayang yang ada di kepalanya. Tapi kemudian tidak tertuliskan. Berarti apa? Allah angkat ilmu tersebut. Contoh misalkan di Indonesia, misalkan ada seorang pakar hadis, misalkan Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub, ya, yang pimpinan pesantren Darus Sunnah yang di Ciputat. Beliau adalah pakar dan guru besar di bidang hadis di Indonesia ini. Kemudian beliau wafat gitu. Kan semua ilmunya itu belum tersalurkan kan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Allah angkat dengan cara mewafatkan ulama tadi. Tetapi ulama tadi mengekalkan sebagian ilmunya lewat tulisan dan karya-karyanya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menyebutkannya, ya. Di antaranya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, ketika kita berjalan meniti sebuah ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Makanya kalau kita mau motivasi kepada anak-anak kita, ini pakai hadis ini, Bapak Ibu. Nah, kamu ini belajar, nak. Ketika kamu berangkat itu, nak, kamu bayangkan kamu itu sedang berjalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ilmu di dalamnya. Kenapa bisa begitu? Karena Rasul bersabda tadi kan. Maka Allah mudahkan nanti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat ilmu, apalagi masjid, bait min buyutillah, gitu kan, maka insya Allah nanti Allah mudahkan langkah kaki kita. Karena memang sejatinya ad-dunya i'tibarul akhirah. Dunia itu adalah gambaran nanti pada kehidupan akhirat. Apalagi hadis yang muttafaqun alaih, ya, dari Imam Bukhari dan Muslim dengan sama redaksinya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan dari seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka Allah fahamkan pemahamannya atas agama. Lantas kemudian timbul pertanyaan, kalau difahamkan dalam urusan agama, lantas bagaimana dengan kami, orang-orang yang sudah terlewat untuk tafaqquh fiddin tadi? Ternyata ulama itu kalau kita baca hadis itu nggak mentok di matanya saja, Bapak Ibu, tapi kita baca penjelasan syarah para ulama. Ulama mengatakan yang utama itu orang yang Allah berikan kebaikan ketika dia memperdalam ilmu agama. Kemudian yang kedua, di antara orang yang Allah berikan kebaikan, cinta kepada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama tadi. Yang berikutnya adalah yang bergabung dan dia senantiasa hadir dalam tadi, lihat tafaqquhu fiddin tadi. Ini di antara kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika misalkan kita
proses kita di tengah-tengah Senin sampai Jumat misalkan kerja, di waktu Sabtu dan Ahadnya kemudian kita sisihkan untuk mengaji, prioritas kita untuk mengaji thalabul ilm, maka ini diantara tanda kebaikannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian klasifikasi ilmu-ilmu syar'i. Klasifikasinya ilmu syar'i itu insya Allah di sini juga sudah dipelajari ya. Saya nanya sama Pak Hani, banyak di sini pengajiannya ternyata ya. Bahkan luar biasa nih. Sampai dibuat ini juga banner ya, dan di syuting juga ya. Apa namanya? Klasifikasi ilmu syar'i yang asasi. Pondasi dasar yaitu adalah akidah, kemudian fikih Islam, kemudian akhlak ya. Kemudian ada ilmu alat. Nah, ini untuk yang belajar. Putra putri Bapak Ibu sekalian yang ada sekolah, kemudian dia ada yang belajar juga, ada yang sedang mondok. Ini diantara ilmu-ilmu yang mereka pelajari: ulumul Quran, ulumul hadis, usul fiqh, bahasa Arab, nahu sorof, balagoh, badi, bayan, ma'ani, tariful Islam, furukul logawiyah, yang itu banyak sekali. Itu adalah ilmu alat, metodologi untuk mengetahui tadi ya, iman ya, kemudian yang berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan akhlak ya, atau tazkiyatun nafas. Itu semua diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadisnya Jibril alaihissalam. Nah, kemudian terakhir sebagai perenungan, betapa pentingnya ilmu syariat ini, yang insya Allah kita ini sedang mempelajarinya. Ada sebuah kisah, yang kisah ini diceritakan, ini kisah ya Bapak Ibu sekalian, kisahnya ini kisah apa? Kisah dongeng, perenungan, yang diceritakan oleh ulama India, namanya Syekh Abu Hasan An-Nadwi. Beliau pakar fikih, Abu Hasan An-Nadwi. Beliau pernah cerita dalam kitabnya tentang kitab fikihnya, beliau mengatakan pentingnya ilmu syariat itu bisa kita analogikan. Jadi beliau bercerita, beliau mengkisahkan ada seorang nelayan yang memiliki sebuah apa namanya perahu. Kemudian ada 3 orang ilmuwan yang naik ke perahu tersebut untuk menyeberangi pulau. 3 ilmuwan itu, yang pertama ahli matematika, yang kedua ahli biologi misalkan, yang ketiga ahli kimia. Ini profesor-profesor, doktor semua, dapat penghargaan Nobel. Nah, ketiganya ini kemudian naik perahu tersebut. Ketika naik di tengah-tengah tadi, di tengah-tengah jalan, mereka menyombongkan, saya ini mendapatkan penghargaan ini dan itu, saya ini dan itu, saya menciptakan ini dan itu. Nelayan itu sambil dinyinyir, cuman ngedengerin aja. Nelayannya ya, dia merasa juga mendengarkan gitu kan. Kemudian di tengah-tengah jalan ombak muncul, ada badai. Yang 3 ilmuwan ini ketakutan. Mereka berpegangan tangan dan saling ketakutan. Nelayan ini dengan santai aja, dia santai gitu kan. Kemudian dia mengatakan, para tuan-tuan guru, para profesor doktor yang telah mendapatkan penghargaan Nobel, kenapa Anda itu begitu ketakutan? Ya, saya paham ilmu matematika sampai saya dapat penghargaan, tapi saya nggak bisa berenang. Yang kedua, yang ketiga, saya nggak bisa berenang. Lantas nelayan itu mengatakan, bukankah yang seharusnya dipelajari terlebih dahulu yaitu ilmu keselamatan, ilmu berenang, ilmu keselamatan. Dianalogikan ilmu keselamatan, ilmu berenang itu tak lain dan tak bukan adalah ilmu yang kita pelajari atas ilmu-ilmu syariah, yang kemudian itu menjadi fikih, yang kemudian itu menjadi pemantapan akidah dan keyakinan kita, yang kemudian itu menjadi sebuah akhlak yang mencetuskan cerminan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, itu sebagai pengantar. 2 menit lagi waktu syuruk. Biasanya ada pertanyaan, Pak? Ada sesi pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai pengantar. Silakan. Waalaikumsalam. Dan saya melihat bahwa ada
punya ada. Ya. Satu pertanyaan Pak ya. Kita boleh mendoakan orang-orang yang belum memeluk agama Islam selama dia hidup, tapi dengan doa hanya sebatas doa hidayah. Gitu. Orang ini belum beriman, kemudian kita doakan Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Sebatas itu saja. Sampai dalam hal salam sekalipun, ketika orang-orang yang tidak beriman dia menyatakan salam kepada Rasul, kemudian Rasul mengatakan alaikum, gitu. Bahkan Sayyidah Aisyah itu sempat galak juga itu, karena sebelumnya mereka mengatakan salam alaik, artinya kecelakaan bagimu. Kemudian Sayyidah Aisyah membalikan wa'alaikassalam, dan kepadamu kecelakaan juga. Kemudian Rasul dengan lemah lembutnya mengatakan cukup jawab alaik, sehingga ketika mereka mengatakan alaikum, gitu kan, dan kepadamu, gitu. Nah, kepada orang yang tadi Pak, ya memang Pak, belajar itu memang harus betul sekali Pak ya, karena memang ada juga orang yang memang banyak, kita katakan banyak ilmunya, tapi kemudian dia menyimpang daripada sawadil a'zam, pendapat pelampat ulama yang mu'tabar. Nah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita mendoakan orang yang telah wafat itu, kita doakan dengan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, selama ada dalam fi aqidatin wahidah, dalam akidah yang sama, min ahlil qiblah, sama arahnya ke kiblat, wa rabbuhu rabbul Allah, Rabbnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana ini? Dari hadis Nabi ya, Rasul mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan setiap mukmin tadi khair. Sehingga ketika kita melihat misalkan ada orang ini jarang ke masjid nih, jarang ibadah nih seorang, tapi dia muslim, kemudian kita salat, kita mendoakannya, itu masuk ke dalam hadis yang tadi, karena sebab keimanannya dia. Tapi kalau untuk yang non muslim tadi gitu ya, nah kita doakan dia ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup, Allah yahdi. Kan kadang begitu Pak, ada podcast Pak, ada podcast beberapa artis Pak, namanya Kristen Bertanya. Nah itu nanti datangkan ustadznya ya, ada siapa, Ustadz Felix Shaw, Ustadz Dery Sulaiman, itu ditanya tuh, nanti banyak itu yang sudah memeluk agama Islam. Nah itu dalam hal akidah. Nah, jangan kemudian kita Allahumma gfir lahu warhamhu, jangan, karena itu melenceng daripada akidah as-sahihah itu. Jadi tidak perlu juga kemudian lantas kemudian kenapa kamu tidak ini gitu kan. Kalau urusan itu lakum dinukum waliyadin, jangan kemudian untuk memaksa. Saya bisa kok doakan kamu, misalkan yang teman-teman non muslim mengatakan saya bisa doakan kamu, semoga kamu misalkan diampuni dan diberkati oleh Bapak gitu. Mereka mengatakan, tapi kalau kita tidak ada batasan-batasan yang kita tidak menyentuhnya, itu menjadi sebuah akidah kita. Gitu Pak. Jadi kita mendoakan ketika dia hidup saja, kemudian ketika dia hidup kita doakan sebatas hidayah. Tapi ketika sudah wafat itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu untuk yang orang tidak beriman. Itu kan tidak memeluk agama Islam dengan keimanan. Nanti berkaitan dengan iman ini beda Pak. Jadi ada orang yang misalkan mungkin terjadi di masa ini, masa sekarang, di satu wilayah, misalkan di Indonesia pedalaman, nggak ada internet, nggak ada radio, nggak ada TV, misalkan belum nyentuh. Nah orang dikatakan tidak beriman itu ketika misalkan hidayah itu belum datang ke sana, dakwah itu belum datang. Ada Pak, saya baru sekitar beberapa bulan lalu itu ada mu'alaf ya, Chinese mu'alaf, dia sampai jual rumahnya untuk mencari salah satu suku di pedalaman Kalimantan. Di pedalaman Kalimantan, saya lupa nama sukunya, sudah ada 3 anak itu yang sekarang diajar, dididik di pesantren, sudah hafal Quran 10 juz, 15 juz ya. Mereka sudah menghafal Quran, itu mereka punya bahasa sendiri, Pak. Orang Indonesia Pak di Kalimantan punya bahasa sendiri gitu kan. Bahkan mereka punya sistem sendiri ya. Bahkan atas sebagian mereka yang kanibal.
Jadi mereka itu saking apa istilahnya konservatifnya gitu ya. Jadi kalau mereka lahiran itu melihat anaknya, lahiran itu sendiri Pak, nggak pakai apa namanya, tidak menggunakan jasanya dokter atau apa kita nyebutnya dukun beranak dari zaman dulu gitu ya. Dia tidak, jadi lahiran sendiri di sungai, lahirannya sendiri, nanti dilihat anaknya. Kalau anaknya utuh ya udah diambil. Tapi kalau anaknya ada cacat, misalkan jempolnya kurang satu, misalkan gitu Pak, itu langsung dipertekin, truk gitu kepalanya, langsung dibuang ke air. Itu ada di pedalaman. Jadi membuktikan bahwa Indonesia ini luas. Jadi orang yang belum tersentuh dakwah pun seperti itu. Nah ini nanti lain hal berkaitan dengan ma huwal mu'min indallah. Ya, bagaimana menyikapi karakter orang mukmin, orang yang belum dakwah nyentuh kepadanya. Ketika dakwah sudah masuk kepadanya, tapi kemudian jahada bihi, dia mengingkarinya, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudah masuk waktu syuruk Bapak Ibu sekalian, 6 menit yang lalu, maka marilah kita cukupkan di sini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Bapak Ibu melaksanakan salat syuruk. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.